Berfirmanlah dan nyatakanlah segala perkara. Kami butuh Engkau, Yesus. Kami butuh Tuhan di tempat ini, dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan memproses seluruh kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi seperti Kristus. Kami tahu kami tidak sempurna. Hidup kami masih penuh dengan kekurangan. Tapi biarkan kebenaran firman-Mu menuntun langkah-langkah kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan dalam terang firman-Mu menuju kepada kesempurnaan bersama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sederhana. Biar kata-kata hamba-Mu bisa dimengerti oleh jemaat Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus sedang menjamah setiap pribadi yang ada. Berfirmanlah, jadikan kami hidup. Berfirmanlah dan tegurlah kami. Berfirmanlah dan koreksi kami Tuhan. Berfirmanlah dan biar Tuhan sembuhkan setiap kami. Berfirmanlah dan nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Coba berikan senyum kiri kanan yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita bersuka cita ada di rumah Tuhan bersama-sama. Oke. Bulan ini kita berbicara tentang Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Kita harus pahami bahwa kata Kristus itu bukan hanya merujuk kepada juru selamat. Kata Kristus merujuk kepada Sang Raja. Yesus adalah Raja. Amin. Yesus adalah Raja. Nah, coba slide saya ya. Jadi kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang Christ likeness. Tetapi dalam pembicaraan kita tentang the system that controls your life. Sistem apa yang sedang mengontrol kehidupanmu? Kita sedang mengarah kepada keserupaan dengan Kristus, tapi kemudian ada sistem apa yang mengontrol kehidupanmu? Sistem ini bisa membawa engkau untuk mengarah kepada keserupaan dengan Kristus, tapi sistem ini juga bisa menghambat engkau untuk tidak menjadi serupa dengan Kristus. Sistem apa yang sedang bekerja dan memerintah atas kehidupanmu pada hari-hari ini? Nah, firman Tuhan katakan begini, dalam narasi kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan dengan tujuan. Apa tujuan manusia diciptakan? Dalam keserupaan, dan dalam keserupaan manusia memerintah bersama dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan dengan tujuan. Tujuannya adalah keserupaan dan memerintah bersama dengan Kristus. Kita tidak bisa memerintah bersama dengan Kristus tanpa adanya keserupaan. Amin. Keserupaan kita jalankan, tapi kemudian dengan tidak memerintah bersama dengan Kristus pun sia-sia. Jadi dua hal ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi serupa dengan gambarannya dan memerintah bersama dengan Dia. Amin. Nah, tetapi kemudian harus ada proses keserupaan itu. Nah, dikatakan di sini menurut gambar dan rupa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan selem. Gambar itu dalam bahasa Ibrani selem, bukan daun salam. Ya, untuk masak, ya, dan juga kata rupa itu memakai kata demut dalam bahasa Ibrani, bukan diemut, ya, demut. Nah, coba kita lihat kata selem di sini itu umumnya merujuk pada patung
atau representasi fisik lainnya seperti dewa atau dewi. Kita ini adalah selain Allah. Kita ini adalah gambar Allah. Amin. Berarti seperti begini Bapak Ibu, ini pelajaran yang sudah beberapa kali diajarkan berulang-ulang di Rock Makassar, bahwa ketika negara atau kerajaan A berperang lawan kerajaan B, ketika kemudian kerajaan A menaklukkan kerajaan B, biasanya kalau sekarang ini, maka tanda-tanda penaklukan itu biasanya dipakai dengan bendera daripada kerajaan A, betul kan? Tetapi pada zaman dulu, supaya orang tahu bahwa kerajaan B ditaklukkan oleh kerajaan A, maka patung sang raja ini yang dibuat dan kemudian diletakkan di negara B ini. Supaya orang tahu bahwa negara B telah ditaklukkan dan rajanya adalah negara A. Nah, Tuhan menciptakan langit dan bumi, amin. Tuhan menciptakan bumi dan menempatkan manusia di muka bumi ini. Manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Berarti manusia adalah patung Allah di muka bumi ini. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kita manusia menyatakan bahwa pemerintahan Allah Sang Raja ada di muka bumi ini. Amin. Pemerintahan Allah Raja itu telah ada di muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Kok tidak ada yang amin? Oh, kita diciptakan untuk menjadi segambar dengan Allah. Bahkan pemazmur berkata begini, sedikit lebih rendah dari Allah. Mazmur pasal 8 ayat 5. Sedikit lebih rendah dari Allah. Berarti manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Sebenarnya kalau mau melihat, coba lihat kiri kanan. Kalau mau melihat Allah, lihat kiri kananmu. Iya kan? Betul kan? Keserupaan secara fisik, demut berarti keserupaan secara biologis. Karena ada unsur Allah dalam diri kita. Apa unsur Allah dalam diri kita? Manusia diciptakan dari debu tanah kan? Debu tanah tidak berharga atau berharga? Ada yang simpan debu tanah di rumahnya? Debu tanah tidak berharga. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, lalu kemudian dihembuskan nafas hidup, Nismat Chaim, masuk nafas Allah, roh Allah berdiam di dalam diri manusia. Roh Allah membuat debu tanah yang tidak berharga menjadi hidup, menjadi berharga, menjadi mulia. Itu bagian dari Allah. Kemampuan Allah masuk dalam kehidupan manusia. Sehingga membuat kita hampir sama seperti Allah. Mazmur pasal 8, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Situ berbicara bahwa kita ini dimahkotai dengan kemuliaan. Wow, luar biasa, diberikan kuasa untuk memerintah bumi ini. Ini tujuan Allah. Bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya ada unsur Allah, ada roh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah, tetapi kemudian dikatakan begini, slide berikutnya. Manusia adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Memanifestasikan gaya hidup Allah di muka bumi ini. Kata baiklah kita. Baiklah kita. Kita ini jamak, betul kan? Tetapi ketika kami mengajar di mana-mana, kata kita ini bisa jadi masalah. Kalau kata kita di Manado, itu berarti kamu. Kita semua, kita orang, ya toh? Kalau daerah tengah, Sulawesi Tengah ke atas, kata kita itu arti kita orang semua. Jadi orang semua basuh. Kenapa kita basuh darah? Karena dibasuh oleh darah Kristus. Haleluya. Nah, tetapi yang kemudian jadi masalah adalah
ketika kata kita dipakai di Makassar. Kata kita menunjuk siapa? Saya. Kata kita itu menunjuk kamu. Ya. Kata kita harusnya saya, tapi kemudian di Makassar kamu. Jadi yang mana yang benar? Ini tidak bukan berarti benar atau salah. Seringkali dalam kehidupan ini kita saling menuntut. Mana yang benar? Mana yang salah? Kamu salah toh? Kamu benar toh? Tapi ketika kita munculkan dalam bahasa Indonesia, kata kita artinya kita bersama-sama. Kita ini bukan menggambarkan hanya pribadi Allah sendiri. Kita ini menggambarkan adanya kesatuan ilahi antara pribadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah berbicara kepada dirinya, baiklah kita. Berarti kita di sini bukan satu person. Kita di sini adalah pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkata bersama-sama, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi gaya hidup Allah, gaya hidup kerajaan sorga adalah kita. Katakan kita. Kita ini berarti bersama-sama, jamak. Ya. Bukan kita kamu, kau sendiri. Ya. Jamak sama-sama. Jadi gaya hidup Allah ini harus dimanifestasikan di muka bumi. Nah, jadi Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden. Manusia ditempatkan atau diciptakan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden atau di dalam Taman Eden Tuhan menciptakan manusia. Ini pertanyaan ulang-ulang ini. Di manakah Tuhan menciptakan manusia? Di luar Taman Eden atau di dalam Taman Eden? Ya? Di samping Taman Eden. Manusia diciptakan di luar Taman Eden, lalu diambil Allah, ditempatkan dalam Taman Eden. Kata percaya baca Kejadian pasal 2. Ya, dan ini merupakan sebagai perwujudan, karena manusia adalah perwakilan Allah, maka ini perwujudan pemerintahannya di muka bumi ini. Manusia itu diberikan otoritas penuh, kuasa penuh atas seluruh ciptaannya. Tetapi Tuhan tidak memberikan kuasa penuh untuk memperbudak sesama manusia. Oh ya, kita diberikan kuasa, otoritas bukan untuk memperbudak manusia, tapi untuk mengelola ciptaan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan? Burung-burung di udara. Apalagi? Ikan-ikan di laut. Apalagi? Binatang yang melata. Semuanya. Termasuk isi bumi. Harus dikelola dengan baik. Nah, jadi manusia ini ketika mengelola semuanya ini tidak bisa lepas dari Allah sepenuhnya. Manusia tidak bisa berdiri sendiri. Karena manusia adalah gambar Allah di muka bumi ini. Amin. Saya dan saudara adalah gambar Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, saya dan saudara adalah gambar Allah di muka bumi ini. Tidak percaya? Saudara, walaupun sipit, bola, mancung ke dalam, mancung keluar, sawo matang, sawo setengah matang, sawo busuk sekalipun, kita ini semuanya menggambarkan Allah di muka bumi ini. Amin. Itu hanya bentuk fisik saja, tetapi sama-sama kita punya roh Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita lanjut lagi. Bahwa manusia ketika berdiam di muka bumi ini, itu menjalankan sistem pemerintahan Allah. Jadi ketika manusia ada di muka bumi ini, manusia menjalankan sistem pemerintahan Allah. Ketika manusia di Taman Eden, manusia menjalankan sistem pemerintahan
kerajaan Allah. Jadi kita harus mengenal bahwa ada sistem pemerintahan kerajaan Allah. Sistem apakah yang berdaulat atas kehidupanmu? Nah, lanjut. Firman Tuhan katakan, bumi dan dunia adalah milik Allah. Bumi dan dunia adalah milik apakah bumi dan dunia sama? Kita seringkali bolak-balik, bumi, dunia, dunia, bumi, sama saja. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Bumi dan dunia ini berbeda. Bumi adalah tempat tinggal manusia, amin. Dunia adalah sistem yang berlaku di bumi ini. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Apa isi bumi? Ciptaan Tuhan. Betul kan? Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kenapa Tuhan tidak bilang hanya bumi saja, tapi ada bumi dan dunia? Nah, bumi dalam bahasa Ibrani memakai kata eretz. Eretz ini berarti tempat kediaman manusia. Dalam Yesaya 45 ayat 18 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. Bumi jangan dibiarkan kosong, Bapak Ibu. Tetapi ia membentuknya, membentuk bumi untuk apa? Didiami. Siapa yang harus mendiami bumi? Bumi ini itu berbicara keadaan fisik. Betul kan? Semua yang terlihat, terasa, bisa dipegang, bisa diraba, itu fisik. Yesus, Sang Firman, Allah sendiri, roh adanya, ketika datang ke bumi harus mencari tubuh fisik kan? Karena fisik. Nah, tapi kita seringkali begini, kita memahami bahwa nanti manusia mati masuk surga. Oh ya? Apakah manusia mati masuk surga? Hei, kemana? Apakah manusia mati masuk surga? Manusia tidak akan tinggal di surga. Surga itu tempat kediaman Allah. Kalau begitu manusia kemana? Ini sesat ini. Sejak dari awal, manusia dipercayakan apa oleh Tuhan? Manusia diciptakan di mana? Di sorga atau di bumi? Halo? Manusia diciptakan di mana? Di sorga atau di bumi? Di bumi. Manusia tinggal di mana? Di sorga atau di bumi? Manusia berusaha di mana? Manusia bekerja di mana? Manusia dapat jodoh di mana? Ada dengan malaikat? Manusia beranak pinak di mana? Di bumi. Manusia mati di mana? Adakah sempat manusia pergi ke surga? Saya memang ada orang pendeta yang bolak-balik surga. Ya. Akhirnya tak tinggal terus mungkin. Kita di Tuhan itu mempercayakan bumi kepada manusia. Jadi manusia tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di surga. Jadi bagaimana dengan kehidupan manusia setelah mati? Itu adalah pelajaran khusus lagi. Tapi jelas manusia tidak akan ke surga. Tidak akan tinggal selama-lamanya di surga. Manusia akan ke langit dan bumi baru. Wahyu 21 berkata, Yerusalem baru dari surga itu yang menggambarkan surga.
turun ke bumi. Kalau sorga turun ke bumi, kita manusia mau naik ke sorga. Secara logis ketemu enggak? Sorga itu turun ke bumi, manusia mau naik ke sorga. Logis enggak? Manusia tidak akan tinggal selama-lamanya di sorga. Manusia hanya akan pergi sebentar ke sorga untuk pengadilan tahta Kristus, terima mahkota, lalu turun lagi memerintah bersama Dia. Itulah manusia. Nah, jadi manusia diberikan bumi. Nah, kata dunia itu dalam bahasa Ibrani memakai kata tebel. Tebel muka. Bukan. Tehel lantai, bukan. Tebel. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani ada dikenal dengan kata kosmos. Ibu-ibu, kalau kosmos berhubungan dengan apa? Tempat beras. Apalagi dispenser. Bukan, itu hanya merek. Kosmos itu adalah sistem. Ya, sistem yang bekerja di bumi. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut. Bumi tanpa dunia atau sistem tidak akan berkembang. Dan dunia, sistem tanpa bumi tidak akan ada. Nothing. Manusia tinggal di bumi, tapi yang membuat manusia bisa berkembang adalah sistemnya. Sistemnya. Sistem itu yang kemudian mengatur tata kehidupan manusia dan semua yang ada sehingga kita bisa menikmati seperti ini. Anggaplah sistem itu adalah manajemennya, gitu ya. Manajemen. Jadi ketika manusia sebelum jatuh dalam dosa, manajemen yang berlaku di bumi ini adalah manajemen kerajaan Allah. Dan manusia adalah pelaksana daripada manajemen kerajaan Allah. Jadi dunia pada dasarnya adalah sistem yang dikembangkan ya oleh yang mendiami bumi. Siapa yang mendiami bumi? Manusia. Dengan sistem apa? Kerajaan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi tujuannya untuk menjadikan tempat yang ia diami ini menjadi lebih baik. Teknologi itu membuat kita lebih baik kan? Ya. Teknologi itu membuat kita lebih enak, lebih nyaman, tapi membuat kita lebih malas. Nah, manusia adalah pelaksana dari sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan Allah. Oke, kita lanjut. Tapi kemudian yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, iblis merebut bumi, iblis merebut sistem yang ada, iblis merebut dunia. Pada awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka bumi dan dunia ini adalah milik Allah. Ya, memang agak berat pembahasan hari ini, tapi kalau kita sudah ketahui key-nya, maka kita tahu bahwa kita harus berjalan di mana. Nah, sistem apa yang menguasai kehidupan kita? Manusia ditempatkan di bumi yang didiami dan dunia untuk diusahakan dengan sistem kerajaan Allah atau manajemen kerajaan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia dari dosa, kejatuhan dalam dosa itu berarti kejatuhan dari tujuan. Betul kan? Ketika manusia jatuh, maka kejatuhan ini membuat manusia diperbudak oleh iblis. Kalau diperbudak berarti semua yang dimiliki manusia, termasuk kuasa dan otoritas atas sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan Allah, dilucuti. Lalu kemudian diambil alih. Siapa yang mengambil alih? Iblis. Sehingga dunia sekarang, sistem yang ada di dunia atau sistem dunia ini
yang berlaku adalah sistem kerajaan iblis. Terjadi perpindahan. Ingat bahwa manusia adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi. Manusia adalah pelaksana daripada sistem kerajaan Allah di muka bumi. Betul kan? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang berlaku adalah sistem kerajaan Allah. Tapi ketika kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia dikuasai oleh iblis, diperbudak oleh iblis, semua yang dimiliki manusia dilucuti, termasuk kuasa. Sehingga sekarang manusia menjalankan sistem dunia yang dibawa kuasa kerajaan iblis. Manusia menjadi pelaksana kehendak iblis. Sebelumnya manusia adalah pelaksana kehendak Allah. Jatuh dalam dosa, manusia menjadi pelaksana kehendak iblis. Sistem yang berlaku di bumi ini adalah sistem iblis. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Berarti di dalam dunia ini, sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, bahwa sistem yang bekerja adalah sistem kerajaan iblis atau kerajaan kegelapan. Lanjut. Kemudian keselamatan terjadi. Apa itu keselamatan? Keselamatan bukan berarti ketika kita percaya Yesus, kita mati kemudian masuk surga. Tidak. Oke. Kejatuhan manusia dalam dosa berbicara tentang kejatuhan dari tujuan. Betul kan? Jatuh dari tujuan. Kalau jatuh, barang yang jatuh, misalnya mic ini jatuh, apa yang harus saya lakukan? Saya mengambilnya kembali dan menempatkan pada posisi di mana dia jatuh di awal. Jadi keselamatan itu berbicara apa? Dikembalikan pada posisi yang semula. Betul kan? Daripada posisi yang semula mana? Dari tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Menciptakan manusia? Halo? Ini kita belum lewat 15 menit ini. Ya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Keserupaan. Dan dalam keserupaan itu manusia memerintah. Jadi manusia jatuh dari tujuan Allah. Dosa jatuh dari tujuan. Sehingga manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sistem dunia yang jahat. Manusia mengikuti kehendak iblis. Melakukan kehendak iblis. Kehendak iblis tidak ada yang baik. Kehendak iblis selalu jahat. Lalu kemudian karya Kristus di kayu salib kemudian menebus kita dan kemudian membawa kita kembali kepada tujuan awal Allah. Itu keselamatan. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bukan bumi, Bapak Ibu. Dunia. Apa dunia? Sistem. Dunia. Sistem dunia sekarang yang berlaku adalah sistem kegelapan. Makanya Yesus datang berkata, "Akulah terang dunia." Berarti ada manajemen baru yang kemudian masuk kembali, manajemen kerajaan Allah. Nah, Matius 4 ini supaya kita tahu bahwa dunia ini sekarang dikuasai oleh si jahat. Bahkan Yesus pun ditawari. Dan ini pembuktian iblis kepada Yesus. Matius 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya apa? Semua kerajaan dunia
bukan kerajaan yang di bumi, kerajaan dunia. Berarti semua kerajaan yang ada di bawah sistem dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, kenapa iblis bisa menawarkan kepada Yesus? Karena iblis telah merebutnya dari manusia. Dia mengambil secara paksa. Kemudian dia menawarkan kembali kepada Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dunia dikuasai oleh si jahat. Sistem dunia di bawah kendali si jahat. Makanya kita banyak dengar korupsi, kolusi, dan semuanya. Karena sistem. Kita ada di bumi ini. Tapi sistem mana yang bekerja dalam kehidupan kita? Sistem kerajaan Allah atau sistem dunia dalam kegelapan? Nah, Yohanes 7 ayat 7 berkata demikian, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi. Siapa aku ini? Yesus bersaksi tentang siapa? Tentang iblis, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Makanya dibilang tidak ada keadilan di muka bumi ini. Hanya Tuhan saja yang adil. Betul? Bahkan hukum pun tidak adil. Hukum dunia, betul kan? Hukum dunia bisa kemudian membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar karena sistem. Nah, Yohanes 17 ayat 25. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, siapa? Saya dan saudara. Ya, dari dunia, dari sistem dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Walaupun kita ada di muka bumi ini, kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ini doa Yesus, supaya kita dilindungi dari sistem yang jahat. Oke, lanjut. Lalu kemudian Yesus merebut kembali sistem dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, siapa yang mengumumkan kelahiran Yesus? Manusia? Bukan, malaikat. Ya, dalam Lukas, kemudian di tengah padang pengembalaan, lalu kemudian terlihat bala tentara malaikat. Lalu kemudian dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini, yang ayat 10 dikatakan, janganlah takut. Ya, lalu ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pemberitaan kita, pengenalan kita hanya berhenti pada kata juru selamat. Yesus itu hanya juru selamat. Yesus itu hanya tukang kasih selamat. Tetapi malaikat berkata, dia bukan hanya juru selamat, dia Kristus. Di awal saya berkata, kata Kristus itu ada kaitannya dan selalu berbicara tentang raja. Pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Kata Tuhan itu menunjukkan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas manusia. Dia Tuhan yang melakukan, yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Berarti lengkaplah, Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi dia raja yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah umatnya. Nah, walaupun Kristus, nah ini dia, kalimat ini yang harus kita cermati bersama-sama. Walau Kristus sudah merebut kembali sistem dunia yang dikuasai oleh iblis, tetapi sistem iblis masih terus berusaha untuk apa?
menginvasi lewat manusia yang diperbudaknya. Tidak semua manusia percaya kepada Yesus, kan? Betul kan? Bahkan ada juga orang yang percaya kepada Yesus, tapi sistem yang berlaku dalam kehidupannya masih sistem kegelapan. Banyak. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku yang kemudian diselamatkan. Karena itu perhatikan, kenali, kita ada dalam sistem yang mana. Walaupun kita sudah percaya Yesus, terima Yesus, lahir baru, dibaptis penuh Roh Kudus, berkarunia lidah, tidak menjamin bahwa kehidupan kita ada di sistem kerajaan Allah. Kita ada di bumi, kita percaya Yesus, tetapi yang masih mengendalikan kehidupan kita sistem kegelapan. Karena itu proses keserupaan dimulai dari perpindahan sistem. Proses keserupaan itu harus dimulai dari perpindahan sistem. Walaupun kita sudah percaya Yesus, tapi karena kita hidup dalam sistem kegelapan, maka ini yang akan membatasi kita, terus mengekang kita untuk tidak maju-maju menjadi serupa dengan Kristus. Ada hal-hal yang kemudian masih menghambat kehidupan kita, yang mengekang kehidupan kita. Coba ingat kisah orang Israel yang meminta, waktu itu Musa meminta kepada Firaun untuk kemudian membawa orang Israel keluar untuk beribadah. Firaun berkata, oke, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki saja, jangan jauh-jauh. Membatasi, betul kan? Nah, coba kita lihat. Tidak banyak lagi. Pilihlah sekarang, ikut sistem kerajaan Allah atau sistem kerajaan iblis. Memang kita masih tinggal di bumi, dan sistem dunia yang dikuasai iblis masih berlaku. Tapi firman Allah berkata, kamu bukan berasal dari dunia. Kamu adalah milik Allah. Saya dan saudara adalah milik Allah. Kita tidak berasal dari sistem kegelapan. Kita diciptakan dengan sistem kerajaan Allah, sistem terang. Akulah terang dunia. Bahkan firman Tuhan katakan Matius 5, kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Berarti kita sebenarnya bukan dari sistem kegelapan. Kita sistem kerajaan terang. Harus berkuasa atas kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Kita punya roh yang luar biasa. Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang yang mengatur sistem dunia. Sebenarnya roh kita bisa mengalahkan sistem dunia. Tapi firman Tuhan katakan selanjutnya, jika kita mau memilih sistem dunia yang dikendalikan kerajaan Allah, maka Galatia 4 ayat 9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, bukan, lebih baik lagi, supaya kamu dikenal Allah. Saudara mengenal Allah? Saudara mengenal Allah? Halo? Halo? Saudara mengenal Allah? Bukan. Sesudah kamu dikenal Allah, apakah saudara dikenal Allah? Bukan hanya mengenal, tapi Paulus berkata, kamu juga harus dikenal Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah dan dikenal Allah,
Jangan lagi berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah, kepada sistem dunia yang lemah, yang miskin, yang dikuasai kegelapan, dan mulai memperhambakan dirinya kembali. Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada jaminan orang yang sudah percaya lahir baru penuh Roh Kudus, yang sudah pergi kesaksian kemana-mana, bahkan pendeta sekalipun, tidak jatuh dalam dosa. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi firman Tuhan katakan, kalau kamu teguh, rasa-rasanya teguh berdiri, hati-hatilah, jangan jatuh. Tidak ada jaminan. Jangan sampai kita merasa lebih rohani, kita kuat, kita tidak bisa jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Bisa saja. Kalau kita kembali lagi memperhambakan diri kepadanya. Kita tidak hidup dalam dunia teologi di rok ini, bahwa yang berkata kalau kamu sudah minta ampun dosamu, sudah diampuni walaupun kamu berbuat dosa dan tidak minta ampun lagi pada Tuhan. Bedakan dosa perbuatan dan dosa keturunan. Kalau kita percaya Yesus, kita minta ampun, semua kutuk-kutuk dosa keturunan dari Adam dihapuskan oleh Tuhan. Tapi apakah tidak menjamin bahwa setiap hari kehidupan kita tidak berbuat dosa? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Betul kan? Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa keinginan. Dosa apa lagi? Ini perbuatan dosa. Bedakan dosa kejatuhan. Karena jatuh maka kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita bisa saja jatuh melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu jangan kita menghambakan diri lagi, jangan berbalik lagi. Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wow. Tapi dia menjengkelkan, Pak. Iya. Saya balas dia. Balas dendam adalah sistem dunia. Mengampuni sistem kerajaan Allah. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Apa keinginan daging? Coba buka Galatia. Tidak ada di sini. Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 dan seterusnya. Maksudnya hiduplah oleh roh. Dalam sistem kerajaan Allah, keinginan roh yang berlaku. Sistem kerajaan kegelapan, keinginan daging yang berlaku. Perbuatan daging apa? Ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Sistem dunia dalam kegelapan yang ditawari oleh iblis adalah sistem penyembahan kepada berhala, kepada mamon, uang, sihir. Sihir ini bukan mengucapkan mantra-mantra saja. Sihir ini yang kemudian digunakan untuk apa? Mempengaruhi. Apakah tidak ada sihir dalam gereja? Ada. Nah, itu nanti bahas. Sihir ini kemudian mulai dari perkataan-perkataan yang seolah-olah benar, tapi kemudian merasuk, menguasai secara tidak langsung. Sehingga kita terpikat dengan omongannya. Kita tunduk pada omongannya. Akhirnya kita diperbudak oleh omongannya.
perseteruan. Saudara yang masih sering berseteru, termasuk saya mungkin, masih hidup dalam sistem kegelapan. Perselisihan. Ayo baca sama-sama. Iri hati, marah, kepentingan, roh. Apakah tidak ada di gereja roh pemecah? Mohon maaf, dalam KLC ya, ada kata begini sempat diucapkan, mohon maaf saya mungkin salah. Ada orang-orang yang diurapi khusus untuk melakukan ini di gereja. Dia tahu mungkin atau dia tidak tahu. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara mau kekuasaan? Saudara mau kedudukan? Minta sama Tuhan. Saudara mau jadi penatua? Minta sama gembala. Iya, mohon maaf, saya tidak punya keinginan untuk menjadi penatua. Saya ditawarin 3 kali oleh Pak Jonathan. Tawarannya cuma 2. Kamu jadi asisten saya, atau kamu mau jadi penatua supaya bisa terlibat di dalam lebih banyak pelayanan. 3 kali. Saya sudah bilang, saya tidak mau jadi staff, saya tidak mau jadi full timer lagi. Saya tidak mau terikat lagi. Jadi kalau saudara yang sedang mengejar untuk kedudukan, minta sama Pak Gembala. Kalau saudara ingin mengejar misalnya posisi saya sebagai penatua, tidak apa-apa. Kalau misalnya Gembala setuju, saya kasih. Pelayanan bukan hanya di sini. Mohon maaf. Jangan mengejar kedudukan dalam pelayanan. Jangan mengejar status sosial di dalam pelayanan. Itu sistem kegelapan. Cari kehendak Tuhan. Saudara mau hidup dalam sistem terang atau sistem kegelapan? Saudara bisa menjadi pelayan, hamba Tuhan, bahkan orang yang rohani sekalipun. Tapi kalau hidupmu masih berada dalam sistem kegelapan, kau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untuk apa kita berselisih untuk pelayanan? Untuk kuat-kuatan, siapa yang lebih hebat? Itu sampah. Loh, saya harus menyampaikan ini. Kebenaran ini harus disampaikan. Bukan hanya untuk didiamkan. Kalau saudara punya pendapat-pendapat, kasih tahu gembala. Tapi kalau pendapatmu hanya diterima dan tidak dijalankan, sudahlah. Kita harus setuju saat kita tidak setuju. Yang kita mau adalah sekarang. Apakah saya lakukan ini? Apakah saya kerjakan ini? Adalah kehendak Tuhan atau kehendak saya pribadi? Seringkali saudara kita hanya terkungkung dalam tempurung, dalam gereja roh yang kecil ini, seolah-olah roh yang mempunyai kerajaan Allah. No, saudara ada di sini untuk apa? Dilatih, dipersiapkan, dididik, dimuridkan untuk apa? Pergi, jadikanlah segala bangsa murid. Amin.
Bukan hanya cek sana-sana, sini, tidak cocok, pindah sana, tidak cocok, bikin kubu. No, itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudaramu jengkel saya tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan yang jengkel, suka jengkel-jengkel orang itu bukan dalam kerajaan Allah. Terakhir. Dari awal bulan Bapak Ibu sudah dimarah-marah, kasihan. Maafkan saya. Ya, maafkan. Karena memang ini harus. Karena begini Bapak Ibu. Rock ini 16 tahun ada di situ, 18 tahun malah. Apa yang sudah kita kerjakan untuk kota ini? Apa yang sudah kita bangun? Apakah kita sudah establishkan kerajaan Allah di kota ini? Atau Rock dikenal dengan apa? Sumber perpecahan. Rock ini sudah dinantikan di banyak tempat Bapak Ibu. Karena kita punya nilai-nilai kerajaan. Karena itu pergi. Ayo buat tim. Pergi pelayanan. Cari jiwa. Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sistem kegelapan. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin tidak banyak yang bisa pergi pekerjaan misi. Ya, saya sudah melalui banyak hal. Bahkan istri saya baru-baru saya cerita, mandi saja kita harus ukur-ukur berapa gayung. Ya toh, mandi saja harus ukur-ukur. Saudara mau sikat gigi, itu air cuman begini, dasarnya kotor, ada rambut, ada apa. Gimana mau sikat gigi? Tapi apa boleh buat? Ambil saja, sikat saja. Mandi dengan air begitu. Pernah satu kali di daerah Luwuk, kurang lebih di tempatnya Pak Adi, di Sobol sana. Waktu itu tahun berapa itu? Saya dikasih tinggal di satu rumah yang atapnya seng tengah hari lagi. Saudara bayangkan saya kayak apa di dalam. Mandi itu dari ban yang dibuat ember, mandi bersama ikan-ikan yang ada di dalam. Mau sikat gigi bagaimana? Apa boleh buat? Itu yang ada, sikat saja. Saudara, mari jangan kita berpikir serupa dengan dunia ini. Jangan kita mempertahankan hak kita, tapi kewajiban kita sebagai murid Kristus kita tidak kerjakan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Jangan tinggal di sistem kegelapan. Haleluya. Tuhan ampuni hamba-Mu kalau hamba-Mu keras berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami dan berbuah. Dan berbicara terus kepada kami. Tegurlah kalau kami salah Tuhan. Tegur kami. Biar kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.